Bisa ya? Bisa. Bahan. Selanjutnya yang dihormati anggota DPRD Rutan Hulu, ya wilayah putra daerah dari Sembilan, khususnya Dasi Alam, alhamdulillah semua hadir pada sore hari ini. Selanjutnya tokoh Wali Nagari beserta yang seberangkat dari Sialam. Selanjutnya yang dihormati para tokoh masyarakat Sialam, baik yang di kampung halaman maupun wilayah di perantauan. Tadi memang mencari banyak untuk pelatihan gitu, ya, kita buat haji, ya, nggak tahu tuh di Sialam ada, pokoknya mau ada perusahaan yang asli Sialam gitu. Dan selanjutnya ini Mama dari Kelapa jadi pandai, Ibu Dukan Tua, dan juga tadi ada di kami mahasiswa kakaknya dari WIN Jogja, dan rombongan dari WIN Kabupaten Sumatera Barat. Aku ingin menjadi masyarakat orang rombongan dari provinsi kita.
jika ada pengaduan orang dari Lugu gitu. Jadi insya Allah mereka mau akses ke Riau. Jadi maksud itu memang salah satu yang hadir kita bersama Majelis Bagian dalam Tuhan mencari lokasi itu dan dengan keadaannya. Mudah-mudahan insya Allah ya tadi dari simpang Pangkalan dan simpang Pangkalan tadi ya Pangkalan ke Siko, alhamdulillah bagus jalannya. Kini di Sialam, mudah-mudahan insya Allah cuma nanti ada penyempitan dari DPT ya, dan kemudian kalau Allah mengizinkan nanti itu kita terus lancar ke Riau, kalau mau disuap, aku harus minta tanah kalau berarti ya untuk Palembang aja lah gitu. Ya benar ya, kalau minta tempat-tempatnya Pak ya, kalau memang ke Palembang kalau jalan lagi ke tanah ya, oleh Pak Bupati kemudian selesai, dah insya Allah sehingga kalau mau melakukan itu sehingga mengakses kemudian ekonomi sesuatu yang akan terbuka lancar. Karena kunci untuk melakukan ekonomi itu adalah akses. Nah, itulah yang kalau kita datang Masiko di samping itu ada beberapa hal yang akan mungkin seperti yang mulai kemudian pagi-pagi pada sudah pagi di BTG Kampung Jawa merencanakan pesantren di situ. Alhamdulillah mudah-mudahan kita sangat tahu. Jadi juga buku jadi mana sananya lagi dengan orang mudah-mudahan yang baik untuk pesantren di situ dan kemudian juga sekolah situ mengenai kesampaian. Nah sehingga untuk menjadi bahagia. Karena mau 50 kota ini Pak ya, yang buat rami kurang datang. Karena kan salah satunya karena banyak pesantren di kota. Mulai itu ICPS itu muridnya lebih 5.000 orang. Biasanya hari Jumat, Sabtu, Ahad itu ketibu ke buah mencari anaknya. Nama itu perang hotel Pak. Hotel apa buahnya? Pada usaha-usaha ini Pak, apa hotel buah? Ya kenapa ini di buah di kota itu banyak pesantren dan bahkan mudah-mudahan masih ada yang membangun penambahan. Ya kenapa? Karena Abu Daronya pengajar dan kemudian Pekanbaru lagi ke Siko orang Pekanbaru banyak ke Siko. Nah jadi hari Jumat, Sabtu, Ahad itu orang tuanya mencalin anaknya ke Siko dan kemudian saya kira itulah yang akan diperhatikan ekonomi. Jadi kan pendidikan makanya anak Bupati juga itu yang tinggi-tinggi yang lainnya pakai pizza, yang pakai pizza. Udah selesai baru kita ke depan ini. Ayo nggak apa-apa.
sayur ya. Ini apa sih apa sih sayurnya? Itu terku apa malam tadi kan ada apa tuh? Jadi orang Saladang Ngampo itu Pak, ikan asin aja tahan sayur ada dibawa. Terus satu lagi pas yang pasar kan setiap minggu Pak. Jadi kan yang menjual Manggarai itu kan orang dua. Jadi sayur-sayur kan ada dibawa karena udah hafal di jalan. Nah biasanya dari Sialang baru ke sini hari Jumat Pak. Jadi yang terbawa itu nggak ada yang segar-segar ikannya, misalnya ikan tanam sendiri cuma Itu yang makan beneran. tempat daya. Jadi di promkesnya ini, promkesnya Pak ada, promkesnya diaktifkan, toganya, kemudian sayurnya. Ya, cukup ya di balik ya. Ada giginya. Oh, pasti kan nggak salah, bukan? Iya. Itu orang Singelolo itu banyak nikah yang situ. Tadi papanya situ, mamanya situ. Ada jo ketemu ada yang taman masjid di situ kan. Tidak ada hambatan dengan Iya, tinggal basura aja ke. pakai berenang masih aja. Iya. Banyak Aja. Bapak jeraki. Cinta pada pengorbanan. Para kira-kira itu udah pecinta di Interview. Silakan apa caranya? Interview. ada tetesan. Boleh. Ya. Baca langsung. Belajar kami. Pak pakai Berapa semuanya? Oh, anak orang kok? Yang pertama, lama papanya? Di rumah? Ya. Bisa apa? Di Keladang? Nah. Iya. Kecil ya Pak. Oke. Idannya kecil Pak. Iya. Ukuran berapa? 6,5 S. Oh S. Idannya kecil. Para tetes? Dua tetes, Pak. Langsung diteteskan? Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Santi yang calon gubernur misalnya. Assalamualaikum. Bisa boleh tengkak Pak? Udah Bu ya. Udah biar lah. Oh, itu. Malah situ. Alhamdulillah. Pak Gubernur yang ada sini dia. Lah, tuh boy. Aku nama masuk kalau mau dengar. Biasa kasih. Ini alhamdulillah ya. Siapa namanya? Muhammad Ramadan. Nah, itu nama orang hebat, nah. Alhamdulillah. Katanya ada Muhammadnya, ada bulan Ramadannya. Kata orang apa proklamator, Mas? Pemberian apa Pak? Iya. PMT untuk balita. Ibu hamil Untuk ibunya untuk apa? untuk balita. Untuk balita. Makan tambahan. Makan tambahan tuh itu beliau. Ada lagi. Oh, itu kan ibu. Oh lah. Enggak sayang. Gua duduk di UN nih. Oh iya. Nang kamera? Nang kamera kok? Kedua, nang kadang 5. Sudah 5. SD. Itu tanda apa tuh? Memang kalau jadi orang hebat kan jangan nangis dulu. Ibu hamil lagi Pak. Pak ibu hamil. Oh, untuk ibu hamil. Ah ya. Hamil berapa bulan? Ika Pak. Itu setengah bulan. Kete mana tuh ya? Ya. Itu kalau orang 7 bulan tuh lah kan? Apa nah? Ya, berapa hari apanya? Tambahan barenya berapa? Tambahan barenya berapa?
Lebaran sama bare. Bumil. Ya, kenapa timbang? Sebelum aku hamil barang, sekarang gini barang gitu kan. Lah. 53 gini. 53 62 7 ah. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Papanya di mana? Di Perawang, Pak. Oh, Perawang jauh ah. Oh, just Fibras kok. Sebulan sekolah, ya tadi doang udah tuh deh. Aman-aman ya. Selamat ya. Satu lagi. Ada lagi. Oh iya. Kalau rapi ya mana? Berapa bulan kok? 9 lagi. Besok anak orang kok? Kedua besok berapa bulan? Berapa bulan besok lahir? So 9 Pak, berarti tak kek Mas. Nah, terasa. Ada kontraksinya. Lalu lah, 9 ya, lah. Soalnya sehat. Jambanya mana kasih dia kakak mana? Ini kan salah satu inovasi kita untuk mencegah stunting ini kan ada dengan kelas ibu terintegrasi yang kerjasama dengan Kontak boleh program nanti. dan lintas sektor Pak. Jadi dibikinkan sama ibu PKK-nya dengan bahan pangan lokal, mensupport kegiatan-kegiatan kita. Subhanallah, mana ibu PKK-nya? Wah, ya mana ibu PKK perhatian tuh dong. Insyaallah ya. Liko pasti dimakan kok. Pastilah, mencari bantu tapi selera. Itu dengan tuamu tuh ya. Dia dikasih PMT juga. Ibu. Supaya sering ke sini, Bu. Supaya sering ke sini. Selamat ya siwa kuliah. Iya. Selamat Ibu. Jadi makan. Jadi tinggal bukan untuk udah, Pak. Kan aku dah sayang kau udah kan aku untuk udah tak tahu. Insyaallah ya. Jadi kok sepi yang surang untuk apa ibu-ibu ini? IKS Pak. Katakanlah ngobrol sama Ibu Bupati. Dia semangat kakak. Jadi dasar Wisma tuh disonding sama data IKS. Nah nanti posbindu yang prima, posyandu prima tuh posbindu di situ. Tapi di masjid Pak, ini saji di bule kan. Jadi paginya anak-anak penyimbangan, orang sholat Jumat. Jadi kan orang masjid kan betul bisa preso itu, presensi langsung. Nah, lalu kalau memang siap 50 kota, awal kan ada PMT lokal Pak, PMT lokal, mitra daripada dengan forum rektor, ada pembiayaan dari Dikti. PMT-nya dari awak. Jadi polanya kan anak-anak itu Pak, walaupun ada PMT, tidak sampai kadang pengurusnya Pak. Paling-paling makan biskuit itu kadang lama maunya seminggu. Setelah itu ini bagi-bagi aja kawannya, dimakan rame-rame. Nah jadi yang mau kita kembangkan, silakan Pak. Jadi dapur gizi Dewi. Nah nanti yang masak di situ kalau bisa dari Nagari. Dari Nagari ada pemberdayaan masyarakat Pak. Jadi ada dapur gizinya dimasak di situ, lalu diantarkan. Nah bahan-bahan apa semua, pokoknya apa bentuknya lah gitu. Tanggung provinsi. Anggarannya di provinsi ada sekitar 800-an juta untuk yang tahun itu perubahan jadi, itu. Kalau dari kesehatan Pak. berbentuk pos gizi 11-12 hari. Jadi awak ingin buktikan fortifikasi istilahnya kan. Jadi yang mengatur gizinya itu ahli gizi, profesor ahli gizi. Iya. Beko dihitungnya asam aminonya, dikasih zat fortifikasi. Sasarannya memang anak-anak yang memungkinkan untuk naik berat badannya, apa tinggi badannya. Jadi yang di bawah umur 2 tahun itu, Kak Wil. Jadi penting pencegahan. Jadi waktu MPASI, mau kan beresiko tuh anak stunting. Waktu MPASI itu dibereskan. Jadi membereskan anak yang sudah stunting itu lebih sulit Pak daripada mencegah. Jarang anak stunting itu yang bisa lepas dari stuntingnya. Kalau sudah stunting, tapi mencegah stunting jauh lebih mudah daripada itu. Dia kerjakan itu, memil kek, kejar, kemudian anak-anak yang mulai MPASI-nya nggak bagus. Nah, karena awak salah kadang-kadang salah kaprah dengan PMPASI. Fakta angka mengatakan 54,3% itu stunting disebabkan oleh pola asuh, pola makan, penyebab langsung, dan imunisasi 47%.
Jadi dibereskan imunisasi. Jadi memang keraja orang kesehatan keraja Jawa gitu. Nah, jadi kalau air lingkungan hanya 11,1%. Angka infeksi pun cuma dikit. Jadi orang stunting akibat infeksi dikit cuman. Kebanyakan infeksi autoimunnya itu. Karena memang dari remajanya semua organ itu sudah tidak subur. Karena anak-anak banyak yang remajanya remaja anemi. Remaja-remaja kurang gizi karena pinginnya krempeng, pinginnya langsing anak-anak itu. Jadi rahim pun sudah tidak sehat. Jadi mulai dari rahim tuh makanan bayi kan dari pembuluh darah yang bawa makanan kan pembuluh darah kan. Memang anak-anak itu anemi, HB-nya rendah. Yang mengikat oksigen kan HB. Berarti dari pusnya lagi persoalannya. Betul Pak. Jadi kalau itu diintervensi, jadi bukan yang sudah stunting pun dicek dulu DDTK-nya. Stunting itu bukan hanya masalah fisik, gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau perkembangan itu ada motorik, ada bahasa. Diceklah pakai instrumen DDTK itu. Jadi tidak semua anak stunting mengalami gangguan perkembangan. Jadi tidak semua juga yang stunting itu gangguan intelijensia. Kini itu kan karena yang melakukan survei SSGI itu pakai antropometri aja, semua yang di bawah normal stunting, makanya tinggi. Padahal cek dulu perkembangannya. Dari hasil SGI Wajahnya lebih muda daripada usianya. Itu yang perkembangan terganggu ya. Rambutnya tidak berkilaunya. Bukan awet dong. Enggak Pak, justru wajahnya lebih muda. Ya lebih muda dari usia awet nak. Pak iya mungkin awet. Anak-anak tuh udah awet timbulnya hari. Rambutnya tidak berkilau, lalu tidak geraknya nggak lincah, gangguan bahasa deh. Jadi kalau mau memilah, milah dulu. Jadi dari hasil screening kok dimilah ya. Lalu rumahnya. Iya. Gerakan kita gerakan organisasi profesi. Ibarat banyak ibu yang kita lakukan audit aja sampai lagi BMT masuk di situ lewat pemberdayaan hari itu Pak rencananya Pak. Jadi tadi muka beliau nak pada. Jadi kok kan ada anggaran tak dapat. Kalau di Kapor 9 Bu, di Kecamatan Kapor 9 dan Pakalan memang sudah dicoba kita integrasikan. Ada poskesdi di sana, kita buatkan khusus tempat posyandunya, kita buatkan tempat BKB-nya, BKR dan BKL-nya, kita ada pustaka di sana, ada yang kita bangunkan Surawi di sana. Jadi bahkan yang di Pangkalan, yang di Lubuk Banjarana, kita buatkan kolam ikan sendiri di sana. Jadi coba kita buat integrasi. Memang dari pos sampai meninggal besok ada di sana. Sambil nunggu ada pustaka, ada baca kan, cuman ini persoalan kemanfaatannya kan belum maksimal. Sama lah yang di Lubuk Koto itu, kampung data kita itu, rumah data kita itu kalau di Sumbar baru satu itu. Yang sengaja kita buat lengkap bangunannya, lengkap sistemnya, mobilnya semuanya lengkap. Cuma tinggal kita optimal memanfaatkan. Bahkan kita buat Koto Bangun itu lengkap ya kan. Cuman alat kesenian mereka kan. Cuman di Koto Bangun itu dengan ketiga rebana kita lengkapkan di sana. Itu di Koto Bangun cuman ya dari situ biasa kan. Dari tenaga kita yang kurang apa sih? Sekarang sudah ganti bidan baru kan. Bidan desa lagi Pak. Nah, bidan baru kan minta Pak Del kan anak dari Jambi yang taruh situ kan. Anak dari Jambi yang masih lajang, mungkin bisa laporkan. Jadi memang peran ibu Pak. Yang punya bidan kan beliau. Sehingga dokter bidan, kita akan mengembangkan dokter bidan memang selain puskesmas dan dinkes untuk menilai, IBI juga melalui STR jadi kita minta dari IBI provinsi dan semua IBI kabupaten kota kan kemudian pertemuan sekolah sepakat kita untuk melakukan penilaian jadi penilaian bukan untuk punishment bukan, tapi untuk membina gitu.
Jadi kalau tidak penilaian rapor bidan tapi kuncinya di ID. Kalau rapornya tidak bagus, persalinannya tidak benar, jangan dikeluarkan STR-nya. Membana kita. Kenapa begitu? Angka kematian kadang-kadang banyaknya dari situ. Awak kan tidak terpantau sampai ke bawah ya, seperti apa kompetensinya. Tetapi lakukan pendampingan setelah itu teh. Jangan dibiarkan. Ini kan 2 tangan. Ini kan 2 tangan. 2 tangan di pasienkes sesuai standar. 4 tangan. 2 orang 4 tangan. Ya, jadi supaya yang senior junior didampingkan. Wilayah yang kurang masih belum yang harus dibina itu, bawa aja bumilnya ke situ, atau kalau dia tangani bumilnya harus datang yang senior ke situ. Nah, itu yang mesti dijadikan SOP gitu. Petangko kan pertemuan ya Bu, pertemuan bulanan tribulan kan. Jadi laba minta ke ketua rantingnya yang tidak sanggup menolong persalinan. Nah, jadi betul. waktu ke rumah sakit itu rumah sakit siap untuk menampung. Sebelum ke rumah sakit baiknya diatur sampai kok yang mampu waktu di bulan dulu pindah ke kesusilaan. Jadi ada beberapa bidan yang tidak mampu, tapi dijadikan pendampingan ini yang sudah biasa, yang sudah mampu mendampingi adiknya. Jadi bukan ibu bersalin yang dipindah-pindah teh, awak yang datang ke situ mendampingi, seniornya yang datang. Beko sendiri mengambil rekomendasi udah bisa apa enggak. Kalau ibu salin yang dipindah-pindahkan kasihan lah kan. Jadi tetap di situ melahirkan. Makanya ke Pak Kadis ini kan yang pasien sesuai standar itu kan PF kan. PF itu kan kini masih puskesmas Pak Adel. Tetapi Pustu sama Polindes kayak di situ kok, itu wajib kok distandarisasi loh, sesuai dengan standar. Tetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan bahwa Pustu Polindes di sini itu adalah pasienkes yang sesuai standar. Maka setiap persalinan di sini nanya indikator teknis. Nah, tapi itulah yang mesti prioritas ya teh. Yang jauh-jauh Bantai Koko kan diprioritaskan sesuai standar. Lagi mapping kan agak harusnya ada diskresi, ada pengecualian karena pelayanan kesehatan itu justru BLUD itu digunakan untuk tidak menghalangi pelayanan. Boleh ngangkat sendiri supaya tidak terkendala pelayanan. Makanya BLUD. Kalau tidak BLUD nggak boleh. Padahal BLUD itu memang membolehkan, ada fleksibilitas yang dibolehkan mengangkat. Bayar pakai uang BLUD. Makanya semua yang BLUD boleh angkat sendiri, bayar sendiri. Kalau tidak dari dulu juga nggak boleh. Nah, tetapi sekarang kalau semua tapi BLUD hidup sendiri dengan BLUD-nya, agak enak pemerintah. Kalau tidak cukup, memang jumlah formasi perawat itu dari dulu tidak cukup dengan jumlah kunjungan. Kita adalah berapa yang kita tuntut sama Pak Kadis biasanya, tolong penuhi standarisasi sesuai dengan Permenkes. Puskesmas kita itu penuhi. Itu aja kita minta, sederhana ya permintaan. Apa yang dibutuhkan? Kalau butuh kita THR, kita angkat THR sampai kurang tenaga. Nah, persoalan tapi ketentuan untuk 2023 sekarang itu kan standarnya lalu aja. Puskesmas itu kan. Pada di Seko di Padang yang puskesmas 22 yang sudah 9 jenis terpenuhi, berapa dari 22? Kalau kita jujur, satu pun belum terpenuhi. Sebelum ke 5 jenis, sekarang dari sudah 22 itu. Untuk provinsi sekarang ya 9 jenis sekarang baru 37 kemarin. Jadi yang kita tuntut itu Sudah ranjaknya Kak. kadang-kadang Kalau Pak Kadis itu bangunan WhatsApp yang tiap sesuai hari. standar itu baru Bu kan kontrak. kontrak dapat license satu yang bangunan. Kalau ditanya sesuai standar, itu yang Ini kan 9 jenis, yang jenisnya ada itu di situ. Dengan Iya. dengan Udah selesai. enggak dengan jumlahnya. So. kalau dalam manjap enggak ada Pak. Masuk. Ini apa? 3, 2, 1. Jangan bahas. 1, 2, 3. Obat ini mau lahir loh. Ada yang Bu? Oh, sekarang cantik. Ya.
Apa anu kalau IBI stop stunting apa anunya? Kelas ibu hamil cegah stunting. Slogannya apa slogannya? Kelas ibu hamil kelas ibu hamil cegah stunting. Nah, kalau mau sabuian ya, cegah stunting, ibu hamil siap bekerja. Ibu apa? Ibi siap bekerja. Ya. Itu jawabannya ya. Cegah stunting, Ibi siap bekerja. Ibi, ya. 1, 2, 3. Ya, cegah stunting Ambo. Yang lain-lain Ibi siap bekerja. Ya. Oke. Cegah stunting, Ibi siap bekerja. Mantap. Terima kasih Ibi. Apa lagi? Ada kamera ibu. Kamera ibu ada. Video. Penyerahan. Satu, Pak. Assalamualaikum. Ini tidak bisa diulang sudah. Menyerahkan WC. Oh, ya sudah. Elpa. Ya, apa tadi? Sungai tadi masih ada. Nah, iya sungai. Harus sampai cuma telepon, jangan di telepon. Avatar tadi disarapan ya? Oh, ada udah. Harus ya? Saya Dr. Lilaya Normas, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini mengucapkan selamat ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-71 dengan tema perjalanan panjang dan menghasilkan generasi yang unggul untuk Indonesia maju. Selamat kepada Ikatan Bidan Indonesia, khususnya Ibu Cabang Kabupaten 50 Kota, bersama-sama sekarang hadir di Nagari Galugua dan memberikan banyak sekali bantuan kontribusi untuk kesehatan di Jorong Galugua. Selamat untuk Ibi, semoga sukses dan maju terus, tetap berkarya dan tetap berbakti untuk negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau lebih cepat lagi dapat proses itu rencananya proses ini. Kemudian Dana Nagari, coba nanti lihat Pak regulasinya. Tahun itu nggak tahu apakah memungkinkan nggak kita untuk pembangunan Dana Nagari tadi untuk poskesri. Karena nanti seperti itu Pak, anggarannya ini memang ditempatkan dari Luar biasa Bupati.
Ada ya? Pak ya kan? Jadi mau beli ya. Kalau tingginya iya juga. Oh, tinggi iya, Pak. Oh, sampai ke situ. Sekali setahun, Pak. Sekali setahun tuh. Sekali setahun. Rutin sekali tahun. Hampir rutin sekali setahun, Pak. Aduh, aku baknya Pak Dape ya di Bukang Pulau Buko. Ini sekete ikut. Pulau? Aduh. Ikut dari situ nampak mana orang, Pak? Nah, mana Buko? Nah, Pak Dape kan di Bukang juga kan? Kan bisa di balai itu, Pak. Iya, bisa. Normalisasi kok. Kan tadi kita lihat Mas, Bapak Patok tadi. Dia boleh buka ujung agak. Ke pulau itu. Iya, dari situ sana untuk mencari Pak. Oh iya, kok. Aduh, di belakang Pak. Panjang dekat di belakang. Panjang tuh.